Oke, kita masuk ke sejarah Pramuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah kakak, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita masih dalam kondisi pandemi ya. Tetap dijaga kesehatannya agar kita bisa selalu beraktivitas, mengerjakan hal-hal yang positif. Untuk kali ini kita akan bahas isi daripada poin SKU. Kalau kemarin kita kan udah membahas apa itu SKU ya. SKU itu kita udah tunjukin kemarin apa itu SKU siaga, penggalang, penegak, kemudian pandega ya. Kemudian di dalam SKU itu banyak poin-poin yang kita udah bahas kemarin. Itulah yang membuat pramuka-pramuka menjadi individu yang mandiri, menjadi anggota yang bisa nantinya memimpin. Jadi kita akan tunjukkan bahwa pramuka adalah organisasi yang memang baik untuk generasi muda. Begitupun juga disenangi oleh generasi-generasi di anggota dewasa. Maka dari itu kita nanti bisa cari tahu deh kenapa pramuka bisa diwajibkan ya di sekolah. Dan pramuka itu dari zaman kapan loh? Alhamdulillah masih sampai sekarang ya. Jadi kita akan cari tahu di mana sih letak pramuka itu bagusnya. Kemudian kita akan tunjukkan juga kepada para orang tua yang mungkin anaknya sekolah mengikuti pramuka, mungkin ada juga yang kurang mengizinkan. Itu ngapain pramuka? Panas-panas di lapangan ya, cuma nyanyi-nyanyi, cuma ya mungkin kalau kegiatan-kegiatan hanya dapat susahnya saja. Nah, tapi ini yang mau dibahas agar semuanya tahu bahwa pramuka itu tidak hanya seperti itu ya, tapi nilai positif di dalamnya itu yang akan kita sampaikan. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai poin SKU di penegak dan pandega. Ada di poin 12 yaitu mengenai sejarah gerakan pramuka baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, jadi kita akan cari tahu dulu pramuka itu awalnya dari siapa sih, kapan sih, nah kayak gitu ya. Jadi punya histori sendiri. Oke, kita akan bahas dari pramuka dunia. Pramuka itu pertama kali dibuat oleh Bapak Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Mungkin kakak-kakak ataupun teman-teman di luar itu taunya Bapak Robert Baden-Powell ya, Bapak Baden-Powell. Nah, itu udah pada dikenal semua mungkin ya sama orang kalau itu adalah Bapak Pandu sedunia. Ceritanya bagaimana? Jadi ketika Bapak Baden-Powell ini karena beliau adalah seorang jenderal ini ya, kalau di Indonesia itu TNI kayak gitu ya, Letnan Jenderal ya, seorang tentara kayak gitu ya, di Inggris. Nah, beliau melihat kondisi pergaulan sosialnya bagaimana untuk para remaja, kaum muda itu dianggapnya banyak yang kurang cocok. Untuk itu beliau mempunyai inisiatif untuk membina mereka. Nah, dibinalah mereka ya dengan gaya militer ya, militer, semi militer lah kayak gitu. Lalu kemudian nanti beliau akan membuat sebuah perkemahan untuk mereka. Tapi kita bahas dulu Robert Baden-Powell-nya ya, karena sejarah pramuka dunia itu tidak lepas dari biografi beliau ini. Robert Baden-Powell ini lahirnya di Inggris ya, pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Itu udah lama juga ya. Jadi yang mencetuskan pramuka ini itulah tanggal lahirnya. Kemudian ketika beliau sudah menjadi Letnan Jenderal, kemudian
pada tanggal 25 Juli tahun 1907 maksudnya 07. Bapak Baden-Powell ini mengadakan ya pramuka itu ya, perkemahan pramuka di sebuah pulau di wilayah Inggris namanya Brownsea ya. Nah, disitulah Bapak Baden-Powell mengajak pemuda-pemuda yang laki-laki dulu waktu itu. Diajaklah mereka berkemah, diajarin bagaimana kehidupan di alam, kemudian diajarkan ketangkasan, bagaimana caranya ya dalam hal survival, banyak hal, sehingga mereka dituntut untuk bisa berkreasi kayak gitu ya, aktif. Begitupun juga dalam kehidupan berkelompok, bagaimana caranya tetap bersosialisasi. Jadi itulah yang diadopsi sampai dengan sekarang. Makanya pramuka kita lihat sekarang ada yang ada pramuka peduli juga ya, ada pramuka yang diturunkan untuk membantu bencana alam. Kemudian ada pramuka-pramuka yang memang diminta untuk melatih bagaimana sih hidup di alam kayak gitu. Jadi memang sangat luar biasa ya. Kemudian dari perkemahan di Brownsea ini, apa tujuannya? Ya, yaitu tadi agar mengurangi dampak buruk daripada pergaulan remaja pada saat itu. Karena waktu itu mungkin belum ada belum ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat remaja aktif, membuat hal-hal yang positif, sampai akhirnya Baden-Powell memikirkan hal itu. Lalu kemudian dari tujuan daripada perkemahan itulah yang membuat banyak yang diajak oleh Baden-Powell untuk mengembangkan kreativitas, keaktifan daripada remaja-remaja di Inggris itu. Akhirnya pada tahun 1908 Baden-Powell membuat sebuah buku, yaitu Scouting for Boys. Nah, ini mungkin teman-teman yang pramuka udah pada tahu ya. Jadi buku ini berceritakan tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan, tapi tetap ya, karena beliau adalah seorang militer, tidak lepas dari militer juga ya pembahasan di dalamnya. Kemudian buku ini disebarluaskan, terjual ke belahan negara-negara di dunia ini. Akhirnya banyaklah organisasi-organisasi dibangun oleh negara-negara menjadi pramuka-pramuka yang tersebar. Jadi Scout itu mulai tersebar ketika Scouting for Boys ini disebarluaskan. Lalu kemudian saat itu pramuka masih diikuti oleh pramuka laki-laki saja ya, yang masih usia remaja. Namun ketika 1912 itu dibentuklah sebuah organisasi kepramukaan untuk wanita, namanya Girl Guides ya. Kemudian Girl Guides ini kan yang membuatnya masih adiknya Baden-Powell ya, yaitu Agnes Baden-Powell. Lalu kemudian juga dilanjutkan oleh istrinya. Nah, kemudian disitulah mulai wanita ngikut di kegiatan kepramukaan. Lalu kemudian di tahun 1922 Baden-Powell membuat sebuah buku lagi, yaitu judul bukunya Roving to Success. Nah, ini buku ini menambah motivasi untuk pramuka-pramuka lebih berkembang lagi. Lalu kemudian di tanggal 30 Juli 8 Agustus ya, sampai 8 Agustus maksudnya tahun 1920 dibuatlah sebuah kegiatan akbar yang bernama Jambore Dunia. Nah, ini Jambore Dunia yang pertama nih, dilaksanakannya di Inggris, di wilayah Olympia Hall ya, di London. Waktu itu
lebih kurang 8.000 peserta dari berbagai negara di dunia ngikut tuh jadi peserta di Jambore dunia itu. Kira-kira ada 34 negara yang berpartisipasi. Kemudian di Jambore dunia inilah Bapak Robert Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, atau yang biasa diistilahkan Chief Scout of the World. Jadi itulah seputaran mengenai sejarah pramuka di dunia yang awal cikal bakalnya dari Bapak Robert Baden-Powell. Kemudian semakin berkembang, dan waktu itu juga kalau mengarah ke sejarah pramuka di Indonesia waktu itu masih dalam keadaan belum merdeka ya, masih bawah jajahan Belanda. Nah, Belanda inilah yang membawa pramuka ke Indonesia. Itu istilah-istilahnya banyak ya, Pathfinder. Tapi kemudian nanti akan berubah menjadi pandu kepanduan. Oke, untuk sejarah pramuka di dunia seperti itulah singkatnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita bisa cek di buku-buku kepramukaan, dan nanti adik-adik atau kakak-kakak yang masih di usia peserta didik, masih ada di golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega, bisa lebih mendalaminya dengan berkomunikasi langsung dengan kakak-kakak pembinanya, ataupun mungkin ingin belajar dengan kakak-kakak yang ada di kuartir, ataupun banyak kakak-kakak pelatih yang paham akan sejarah ini. Mungkin itu dulu. Setelah ini kita akan bahas pramuka di Indonesia.